Coba deh panjenengan bedakan ekspresi beliau ya. Silakan tafsirkan masing-masing ya. Tafsirkan masing-masing, coba perhatikan dengan baik, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, amma ba'dah. Bergabung kembali di channel Ponpes Lumbung. Teman-teman, ada yang menarik untuk sama-sama kita simak. Ya, ini soal kunjungan dua tokoh PBNU ke ulama Paku Banten, Abuya Muhtadi Cidahu. Ya, sekarang ini kan rame nih soal kunjungan ketua PJ PBNU yang baru, Kiai Zulfa Mustofa, ya, sowan datang langsung ke Abuya Muhtadi minta restu ya. Nah, kemudian sebelum itu ada Gus Yahya yang ketika itu baru terjadi gaduh ya di PBNU, kemudian sowan. Nah, dari dua sowan ini nanti akan kita dapati perbedaan. Ya terserah, tapi nanti panjenengan semua yang akan tafsirkan ini sebagai apa ya. Ada perbedaan, yang jelas ada perbedaan di sana dari gestur Abuya Muhtadi ini kepada dua sosok tokoh ini. Ya, yang pertama adalah ketika sowannya Gus Yahya kepada beliau, maka ketika itu Abuya Muhtadi itu memberikan isyarat, dengan melantunkan satu syair tentang Baitul Watwat ya, yang udah rame lah, kita udah bahas itu. Artinya pesan dari Abuya Muhtadi agar hati-hati ada rumah kelelawar di tubuh PBNU. Nahnu bani dimiyat lana karun kabar, nahnu ahlur riba fina baitul watwat. Dan itu bukan cuma sekedar syair biasa, karena beberapa hari setelah itu terjadilah apa yang beliau intuisikan atau beliau isyarahkan. Ini luar biasa, ini kekeramaatan kiai kita ya, ulama gitu, luar biasa nih. Betapa kerabatnya beliau. Makanya nggak salah, ini beliau ini adalah representasi zuriat Rasulullah yang asli teman-teman di Indonesia. Ini beliau, bukan Balawi tuh, kayak Balawi yang keluar saya ini adalah orang hebat, orang mulia yang harus dimuliakan, yang harus kalian kasih uang, yang harus kalian relakan istri kalian jika aku nikahi. Macam-macam dari kelakuan Balawi ya. Dalam diri kami mengalir darah Rasulullah ya, ilmunya gak ada, tapi lihat zuriat Nabi yang asli, zuriat Rasul yang asli. Ini luar biasa. Semua ulama penting pasti sowan ke beliau. Dan satu lagi yang perlu digarisbawahi, bahwa beliau adalah penasehat tertinggi di PWILS Laskar Sabilillah, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Karena beliau ketika itu menghadiri pelantikan PWILS ya. Artinya beliau mendukung apa yang dilakukan oleh Kiai Iman, Kiai Abbas Buntet, dan yang lain-lain. Nah, kita nggak bicara soal itu, ini kita soal perbedaan gestur ya ketika disowanin oleh kedua tokoh PBNU. Nah, itu Gus Yahya ya. Tapi giliran Kiai Zulfa ini justru dapat sindiran, teman-teman. Sindirannya pedas. Sindirannya apa? Sindirannya itu, dari kecil bukan NU, makan terus minum susu, dari kecil bukan NU, makan terus rokok Ji Samsu. Ya, humoris tapi maknanya dalam. Ini luar biasa. Ya, dari sini aja udah beda. Ya, dari sini beda. Ulama itu kagak kemudian bilang lu begini nggak suka gua, enggak ya. Dari gestur, kemudian dari kaulnya, ini merepresentasikan kemana kecondongan hati beliau ya. Ini luar biasa. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada foto antara Abuya Muhtadi dengan Kiai Zulfa, dan Abuya Muhtadi dengan
Gus Yahya. Coba deh panjenengan bedakan ekspresi beliau ya. Silakan tafsirkan masing-masing ya. Tafsirkan masing-masing, coba perhatikan dengan baik, perhatikan. Ini momentum foto ya. Beliau dengan Zulfa, beliau dengan Gus Yahya. Beda. Yang satu beliau foto dengan penuh dengan senyum indah. Yang satunya lagi beliau kayak, mohon maaf ya, kayak gimana ya? Kurang bahagia apa kurang gimana gitu kan. Wallahu alam. Silakan ditafsirkan sendiri maknanya apa. Karena beliau ini bukan ulama sembarangan, tentu beliau sudah memiliki intuisi, sudah memiliki basiroh. Bahkan sebelum kita mungkin tahu akan terjadi hal seperti ini, mungkin beliau sudah mengetahui, mungkin ya. Bisa jadi karena ya kita tahulah kelas beliau ini memang benar-benar jauh ya, tinggi makomnya. Aku Banten, Abuya Muhtadi Cidahu, putra dari Abuya Dimyati, Allah yarham. Ya bahagia ya ngelihat ulama asli itu kayak gini sebenarnya teman-teman, bukan kayak Baklawi yang diikutin, yang dipuja-puja itu karena viralnya, karena kostumnya, karena cosplaynya itu. Beda dengan kiai-kiai pribumi kita, ulama-ulama kita, ulama-ulama kampung kita. Kiai-kiai kampung kita itu bukan karena cosplaynya, bukan karena dia terkenal di media sosial, bukan karena baju-bajunya ya. Seakan-akan kayak mereka ini kan kebanyakan hanya yalbasuna bilibasil ulama gitu kan, pakai pakaiannya ulama aja, ilmunya nggak ada sama sekali ya. Yang diulamakan saja biasanya cuma caci maki, provokasi umat, ngadu domba, nebar fitnah, hoax dan lain-lain sebagainya. Tapi soal ilmu nggak ada. Bedanya ulama kita ilmunya banyak, nggak mau terkenal gitu ya. Ya itu tadi perbedaan ya antara dua tokoh PBNU yang sowan ke Abuya Muhtadi, dan perbedaan antara gestur Abuya Muhtadi serta pesan beliau kepada kedua tokoh yang datang sowan kepada beliau. Dan silakan teman-teman menafsirkan sendiri apa arti yang terkandung di dalamnya. Saya rasa kita satu pemikiran kalau kita waras ya, kalau kita misalnya bersih, kita waras, kita mau berpikir, maka kita akan satu pemikiran, satu frekuensi. Mudah-mudahan ada yang bisa bermanfaat. Khutbah sofa wa da'ma qadar hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.